Warga di Desa Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolir. 10 hari setelah bencana longsor, mereka harus menjemput bantuan dengan berjalan kaki melewati longsor. Tim liputan Kompas TV mencoba menuju desa terisolir untuk melihat kondisi langsung masyarakat. Perjalanan 3 jam lebih, tim Kompas TV kami tempuh dengan berjalan kaki dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Perjalanan terasa berat karena harus melewati longsoran dan jalanan menanjak. Sepanjang perjalanan, kami bertemu warga Tapanuli Tengah dalam perjalanan mereka menjemput bantuan ke Tapanuli Utara. Kata warga, daerah mereka masih terisolasi. Bantuan yang masuk jumlahnya juga masih minim. Jemput. Oh, selalu menjemput. Iya, Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter? Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Cuman spermi, terus baju. Yang cari makan ini ya begitu jauh pertemuan jalannya berkilometer. Dengan keyakinan dan pengharapan, warga menembus jalur yang dipenuhi batang pohon dan sisa material longsor. Perjalanan ini harus dilakukan warga korban bencana Tapanuli Tengah setiap hari demi mendapatkan makanan. Sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan siapa Bu namanya Bu? Marni Panggabean. Aku sekarang butuh kali susu. Untuk bertahan hidup pasca bencana, warga Tapanuli Tengah juga berbagi peran dari penjemputan bantuan hingga mencari mereka yang masih hilang. Di desa ini masyarakat mencoba membagi tugas. Ada masyarakat mencari atau menjemput bantuan ke Tapanuli Utara, ada masyarakat yang melakukan persiapan makanan, dan sebagian masyarakat lagi mencari korban jiwa. Di mana akibat bencana longsor ini terdapat 5 korban jiwa di desa Naga Timbul ini, 3 telah ditemukan dan 2 masih dalam pencarian. Untuk di depan sana menuju Kota Sibolga masih terdapat puluhan titik-titik longsor, informasinya masih terdapat puluhan korban jiwa yang belum bisa ditemukan akibat pencarian yang masih manual, alat berat belum bisa masuk, jalan-jalan masih tertutup, baik dari Tapanuli Tengah, dari Tapanuli Selatan, ataupun dari Tapanuli Utara, semuanya masih tertutup, masyarakat masih terisolir, dan masyarakat sangat berharap agar segera akses ini bisa terbuka. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Kabupaten Biren Aceh, operasional RSUD Fauzia yang merupakan rumah sakit rujukan utama mengalami berbagai kendala, mulai dari listrik padam, BBM langka, hingga kekurangan tenaga medis. Selain itu, jaringan komunikasi juga masih belum stabil. Hal ini mempersulit komunikasi rujukan pasien emergensi. Stok BBM solar untuk menyuplai genset di rumah sakit juga menipis, sebab dalam seharinya rumah sakit membutuhkan BBM hingga 2.000 liter lebih, sehingga aktivitas pelayanan terganggu. Hanya di beberapa ruangan seperti kamar operasi, ICU, ruangan radiologi yang difokuskan untuk pelayanan maksimal. Kementerian Kesehatan memastikan percepatan perbaikan fasilitas kesehatan terdampak bencana. Berbagai upaya dilakukan agar korban bencana bisa tertangani. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bilang 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Benjamin memastikan fasilitas kesehatan terdampak akan segera dibantu agar operasional bisa kembali berjalan. Tak hanya Vaskes, penambahan tenaga kesehatan juga dimaksimalkan untuk penanganan korban bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan Wamenkes dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat kemarin. Vaskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas, dengan rincian Aceh 13 rumah sakit, puskesmasnya 122. Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera.